Di episode sebelumnya, segala persiapan mulai dari drone, jubah, tali, dan pistol sudah berhasil didapatkan. Dan keesokan harinya, seluruh pasukan dari kerajaan Saiyans berangkat untuk melakukan pertempuran terakhir. Ternyata tempat yang Senku pilih adalah sebuah tebing di tepi pantai. Alasannya karena di sini suara angin dan suara ombak bergema dengan sangat keras. Dengan begitu, suara drone mereka akan bisa tertutupi. Dan tidak lupa juga mobil lab dibawa ke tempat ini dan diparkirkan di balik semak-semak supaya tidak ketahuan. Dan Ryusui sendiri berada di dalam mobil lab sambil mengawasi jalannya pertempuran dari pintu mobil. Dan setelah semuanya siap, Senku mengabarkan kepada Mozu untuk mulai bergerak. Setelahnya, Mozu memberitahu Ibara kalau pasukan berjubah sekarang berkumpul di tebing dekat laut. Terlihat Ibara yang mulai memasang ekspresi yang menakutkan. Sementara Oarashi langsung memimpin para kroco untuk segera menyerbu ke pantai. Dan para kroco ini sangat optimis bisa menang karena ada Mozu di pihak mereka. Sementara itu di pantai, Suika merasa takut jika semua prajurit istana datang dan menyerbu mereka. Dan Senku juga setuju kalau di pertarungan 1 lawan 1 pasti mereka akan kalah. Tapi Senku mengingatkan lagi kalau kehadiran pasukan berjubah ini sudah menjadi sebuah ancaman. Dan diharapkan musuh akan melemparkan senjata pembatuan ke udara. Dengan begitu mereka bisa menangkapnya dengan drone. Dan tim penarik yang terdiri dari Taiju dan Nikki juga sudah bersiap dari dalam mobil lab. Dan untuk mengendalikan Mozu, mereka juga sudah menyiapkan pistol. Sekarang semua orang sudah bersiap di posisinya masing-masing. Dan tidak berselang lama, pasukan bersenjata dari istana yang dipimpin Oarashi, Mozu, dan Kirisame sudah sampai di hadapan pasukan berjubah. Tampak jumlah pasukan ini yang sangat banyak dan membuat Suika ketakutan. Oarashi sudah sangat emosi dan sangat ingin balas dendam atas kekalahan dia kemarin. Dan dengan palu besar miliknya, Oarashi langsung menerjang ke depan seorang diri. Rom merasa serangan brutal seperti ini adalah sesuatu yang buruk untuk mereka. Tapi Kinro dengan tombak emas miliknya berkata akan mengurus serangan ini. Oarashi sudah sangat dekat dan Kinro langsung menyerang dengan tombaknya. Dan hasilnya Oarashi sampai harus susah payah menghindari serangan ini. Dan Kinro tidak berhenti hanya di situ. Kinro terus menyerang dan Oarashi praktis hanya bisa bertahan. Kejadian ini membuat para kroco istana menjadi semakin ketakutan. Setelahnya Ukyo menyerang dengan panahnya. Walaupun tidak ada yang terluka, tapi panah ini cukup membuat para kroco sedikit menjauh dari pasukan berjubah. Ditambah lagi Senku dan Chrome yang menyerang dengan cermin. Cermin ini digunakan untuk memantulkan cahaya matahari. Dan para kroco mengira ini adalah cahaya sihir atau semacamnya. Di sisi lain nampak Mozu yang mulai maju ke baris depan. Dan Mozu seperti memberi isyarat kepada pasukan berjubah untuk maju. Kemudian Yuzuriha, Amaryllis, dan Suika menyerang Mozu dengan tombak mereka. Dan Mozu berakting seolah-olah dia terkena serangan telak. Kejadian ini semakin menurunkan moral semua prajurit. Dan Mozu juga kembali ke baris belakang dan berdiskusi dengan Kirisame. Menurut Mozu, pasukan berjubah ini sangat kuat dan Mozu meminta Kirisame untuk menggunakan Medusa saat ini juga. Kirisame termakan omongan Mozu dan Kirisame langsung memerintahkan semua prajurit untuk menutup mata. Kirisame langsung mengeluarkan Medusa dan bersiap untuk melemparkannya. Dan di sisi lain Senku dan Ryusui melihat ini adalah saat yang mereka tunggu-tunggu. Dan Ryusui sudah siap untuk menerbangkan drone. Sementara Mozu sudah bersiap untuk mendekati pasukan berjubah. Mozu ingin berada di jarak yang aman. Dan Mozu yakin pasti kerajaan Saiyans akan menggunakan drone untuk merebut Medusa dari tangan Kirisame. Mozu yakin kemampuan drone ini hanyalah terbang dan menarik Medusa. Dengan asumsi seperti itu, Mozu yakin dia bisa merebutnya dengan sangat mudah. Dan ini akan menjadi kemenangan untuk Mozu.
Sementara itu, Kirisame sekarang sudah memasang kuda-kuda untuk melempar. Tapi sebelum itu, kita diperlihatkan sedikit flashback ke waktu sebelum perang ini dimulai. Terlihat Ibara yang memanggil Kirisame dan Ibara mengatakan sesuatu kepada Kirisame. Tapi apa yang dikatakan Ibara tidak diketahui. Mundur lebih jauh lagi, saat itu di istana ada seorang gadis yang melihat Ibara yang menggunakan anting. Dilihat dari bentuknya, sepertinya ini adalah anting yang Kohaku gunakan sebelumnya. Dan mungkin Ibara sudah mendengar rencana Senku melalui anting ini. Dan Ibara lebih kaget lagi karena ternyata Mozu juga menggunakan anting yang sama. Ibara langsung sadar kalau Mozu sekarang bermain dua kaki. Dan dengan semua informasi ini, Ibara yakin dialah yang akan keluar menjadi pemenang. Kembali ke waktu yang terkini, Kirisame sudah melemparkan Medusa ke arah pasukan berjubah. Dan Senku langsung meminta Ryusui untuk menerbangkan drone. Ryusui mendengar kode dari Senku ini. Tapi Ryusui malah diam dan tidak lanjut menerbangkan drone mereka. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Ryusui? Ternyata Ryusui merasakan firasat yang buruk. Dan Ryusui tahu insting pelautnya tidak pernah salah. Dan Ryusui merasa mereka sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal dan akibatnya ada seseorang yang mendahului rencana mereka. Dan Senku sendiri juga merasakan firasat yang buruk seperti dia sedang dicengkram oleh seseorang. Kembali ke masa lalu. Setelah Ginro dan Kohaku menjadi batu, patung mereka berdua diturunkan dari rumah ketua dan diletakkan di suatu tempat. Dan Ibara mengambil anting yang Kohaku gunakan. Ibara mendengar ada suara dari anting itu yang mengatakan kalau semuanya akan berkumpul di tebing pinggir laut. Dari sini Ibara tahu kalau Mozu berkhianat. Dan Ibara mengatakan hal ini kepada Kirisame. Ibara menyuruh Kirisame untuk menguji Mozu. Dan Ibara memberikan benda misterius kepada Kirisame. Kembali ke waktu yang asli. Medusa sudah Kirisame lemparkan ke arah pasukan berjubah. Dan Senku tidak mau ambil pusing tentang firasat buruk yang dia rasakan. Dan Senku tetap pada prinsipnya kalau ilmu pengetahuan itu tidak bergantung kepada perasaan. Dan Senku langsung menghitung semuanya dengan sangat cepat. Senku mulai mengumpulkan semua informasi seperti sudut lemparan Kirisame, kecepatan udara saat ini, kecepatan Medusa bergerak, dan lain sebagainya. Dari semua data-data itu, Senku mendapatkan kesimpulan kalau Medusa akan meledak saat berada di ketinggian 15 meter dari mereka. Dan titik temunya adalah 40 meter. Titik ini persis berada di tengah-tengah kedua pasukan. Tapi dari yang Senku hitung tadi, ledakan Medusa akan sampai mengenai prajurit istana juga. Dan Senku tidak yakin Kirisame akan melakukan kesalahan seperti itu. Dan sekarang Senku sangat yakin kalau Medusa yang dilemparkan ini adalah palsu. Dan Senku langsung memerintahkan semua orang untuk kembali ke dalam mobil lab. Semuanya mulai berlari kembali. Dan Kirisame terlihat mengeluarkan Medusa yang lain dari kantong telur miliknya. Hal ini membuat Mozu sangat terkejut. Dan Kirisame melihat reaksi Mozu yang tidak wajar setelah kejadian ini. Kirisame masih tidak percaya kalau Mozu akan berkhianat. Tapi refleks kaget Mozu tadi menambah keraguan Kirisame. Dan Mozu sendiri sekarang tahu kalau semua keanehan ini adalah siasat yang Ibara lakukan. Dan demi menghilangkan keraguan Kirisame, Mozu langsung berlari mengejar pasukan berjubah. Toh pada akhirnya Mozu juga berniat membunuh Senku dan yang lainnya. Jadi Mozu merasa siapapun yang mati duluan tidak akan mengubah rencananya. Tapi di saat Mozu mulai bergerak, semua pasukan berjubah sudah masuk ke dalam mobil lab. Dan mobil ini langsung berjalan menjauh dari tempat ini. Tapi tidak butuh waktu yang lama untuk Mozu mulai terlihat dari kejauhan. Dan Yo merasa ini adalah saatnya dia untuk bersinar.
Yo langsung mengeluarkan pistol miliknya dan mengarahkannya kepada Mozu. Tapi entah bagaimana pistol yang Yo pegang saat ini malah berubah menjadi sebatang kayu. Dan Suika langsung sadar kalau Magma dan Gen tidak terlihat di dalam mobil ini. Sekarang Yo mulai mencurigai Magma. Dan ekspresi aneh Magma di episode sebelumnya ternyata adalah niatan untuk mencuri pistol dari tangan Yo. Dan saat ini Magma berlari ke arah istana kepala suku sambil membawa pistol yang asli. Dan di belakangnya ada Gen yang mengejar Magma. Bagaimana Magma mendapatkan pistol ini? Ternyata sesaat sebelum pertempuran ini dimulai, Yo tertidur di samping mobil lab. Dan Magma mengambil kesempatan ini untuk menukar pistol yang asli dengan sebatang kayu. Aksi Magma ini sebenarnya ketahuan oleh Gen. Tapi Gen langsung dihajar Magma sampai bonyok. Dan sekarang Magma bersama Gen sudah sampai di dekat istana ketua. Dan Magma merasa sangat percaya diri dia bisa mengalahkan ketua dan Ibara karena dia sudah membawa senjata yang sangat kuat. Tapi dari tempat ini Gen dan Magma bisa melihat kapal Perseus yang berlayar menjauh dari pantai. Hal ini juga dilihat oleh Suika yang mengawasi menggunakan teropong dari dalam mobil lab. Amaryllis akhirnya paham kenapa kapal ini tidak dihancurkan dari awal. Ternyata Ibara berniat menggunakannya. Tapi yang menjadi pertanyaan Ryusui adalah, mesin di kapal itu seharusnya tidak bisa dihidupkan oleh orang primitif. Jadi Ryusui yakin kalau Ibara sudah tahu cara menggunakan mesin uap di kapal Perseus. Tapi yang lebih membingungkan lagi adalah kenapa baru sekarang Ibara menggunakan Perseus. Tiba-tiba ada beberapa prajurit yang lewat di sekitar mobil lab. Salah satu prajurit mengajak teman-temannya untuk segera masuk ke kapal Perseus jika tidak ingin mati. Dan sekarang Amaryllis melihat orang-orang dari desanya yang sudah ada di pantai dan mulai dinaikkan ke atas Perseus. Sepertinya semua orang di pulau ini akan dikumpulkan di atas kapal dan diperiksa satu persatu. Dengan cara ini Ibara berharap dia bisa menemukan para penyusup. Dan jika cara ini gagal, Ibara berniat akan menutupi seluruh pulau dengan sinar pembatuan. Sekarang situasinya menjadi buruk untuk kerajaan Science. Tapi menurut Senku hal ini juga akan menguntungkan bagi mereka. Faktanya sekarang pistol ada di tangan Magma. Dan sifat keras kepala Magma pasti akan membawa Magma menuju ke dalam Perseus. Hal ini pasti akan menjadi pengalih perhatian yang sempurna. Dan Ryusui mendapatkan ide yang sangat bagus. Jika mereka bisa membawa patung kepala suku yang sudah menjadi batu ke hadapan seluruh penduduk pulau, maka seluruh kejahatan Ibara akan terungkap. Dengan begitu keadaan mereka akan berbalik 180 derajat. Dan sejauh yang Amaryllis tahu, orang yang akan mewarisi tahta kepala suku adalah anak dari ketua suku. Dan jika teori Ginro benar, maka pewaris tahta yang asli adalah Soyuz. Untuk itu Senku langsung membagi orang di sini menjadi dua tim. Tim pertama yang terdiri dari Taiju, Ukyo, Suika, Yuzuriha, Amaryllis dan Soyuz pergi menuju ke istana untuk mengambil patung kepala suku. Dan tim satunya lagi terdiri dari Senku, Chrome, Ryusui, Yo, Kaseki, Nikki dan Ginro akan mengalihkan perhatian dan berusaha mendekati Perseus. Tim Senku mulai berlari menuju ke kapal. Dan kunci kemenangan mereka adalah merebut pistol dari tangan Magma. Jadi fokus mereka saat ini adalah menemukan lokasi Magma terlebih dulu. Tapi tidak berselang lama mereka malah mendengar ada suara tembakan dari arah pantai. Dan itu pasti adalah Magma. Tim Senku langsung pergi ke sana. Dan suara tembakan tadi juga didengar oleh Kirisame dan juga Mozu. Dengan begitu arah pertempuran ini akan menuju ke pantai. Sementara itu di tempat Magma ternyata sudah melihat posisi Ibara yang ada di atas kapal. Dan Magma berniat menembak Ibara dari pantai.
Tapi tentu saja peluru dari pistol ini tidak akan sampai ke Perseus. Ditambah lagi akurasi magma yang sangat buruk. Tapi berkat tembakan tadi ada salah satu perahu yang bocor karena terkena peluru. Dan di atasnya ada 2 prajurit Kroco. Gen melihat ini adalah kesempatan dan langsung membohongi 2 Kroco ini. Hasilnya 2 Kroco ini lari ketakutan dan meninggalkan perahu mereka. Dari sini magma mengambil kemudi perahu dan membawanya menuju ke Perseus. Gen juga ikut di perahu ini. Tapi Gen baru sadar kalau dia malah mendekati tempat pertempuran. Gen berniat untuk lari tapi Gen tidak bisa lari dari magma. Pergerakan magma ini dilihat oleh Chrome yang menggunakan teropong. Dan semuanya akan berakhir jika magma lebih dulu dikalahkan. Jadi pilihan tim Senku adalah bergabung dengan magma dan membantu magma bertarung. Dan di saat itulah mereka bisa merebut pistolnya dari magma. Tapi Perseus ada di tengah laut. Dan mereka tidak bisa mendekati jika tidak ada perahu. Di sini Nikki menemukan ada Kroco yang membawa perahu. Nikki menghajar Kroco ini dan tim Senku berhasil mendapatkan perahu. Semua orang langsung naik ke atas perahu dan mengejar magma. Tapi magma sudah cukup di depan dan sudah sangat dekat dengan Perseus. Apakah tim Senku akan berhasil mengamankan pistol dari tangan magma? Atau malah magma yang terlebih dulu akan dikalahkan prajurit Ibara? Dan apakah tim Taiju juga akan berhasil mengambil patung kepala suku? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.